Pemirsa Belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Saya yakin pemirsa bahwa masing-masing kita pernah merasa kehilangan. Anda pernah kehilangan, saya pun begitu, dan bintang tamu kita Mbak Erli juga pernah kehilangan. Tapi para guru sufi atau para urafa mengatakan bahwa kehilangan dan kekurangan itu adalah ilusi. Dan yang sebenar-benarnya adalah kebahagiaan di dalam nama Allah. Mbak Erli tadi kehilangan, tapi sebetulnya ada sesuatu yang didapat. Apa yang didapat dalam, kalau boleh saya fokus pada kehilangan yang baru-baru? Oke. Secara spiritual mungkin memang, secara fisik mungkin kita kehilangan sosok ya. Tapi secara batiniah justru kita kedatangan sesuatu yang maha besar. Saya merasa ketika kehilangan itu adalah digantikan oleh kedatangan yang maha besar. Saya ingat sekali ada sebuah cerita sufi, bagaimana ada seorang tamu ingin masuk ke rumah kita. Dia mengetuk rumah kita, kemudian kita bilang, siapa di luar? Saya ingin masuk. Begitu kita buka pintunya, dia masuk ke dalam rumah kita dan mengacak-ngacak semua isi rumah kita, bahkan mengambil barang yang terus dibuang, dilempar keluar. Dan orang itu tetap berada di dalam rumah kita. Siapakah dia? Tamu ini sangat kurang ajar menurut saya. Tidak sopan, dia memberantakin semua isi rumah. Tapi ternyata memang begitu caranya ketika mungkin Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memporak-porandakan jiwa raga kita, mengambil apa yang kita sayangi, tapi dia hadir di rumah kita. Dan mungkin waktu dia memporak-porandakan isi jiwa raga kita akan sangat sakit, marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi begitu semuanya sudah lewat, kita akan merasakan, oh ternyata yang hadir itu adalah dia dalam bentuk kesedihan, dia dalam bentuk kehilangan. Dan ketika sudah sadar, kesadaran itulah yang membuat saya nggak kehilangan kok, saya nggak merasa diporak-porandakan kok. Saya sekarang merasa saya nyaman dalam sebuah kondisi. Saya sudah mungkin bertemu secara spiritual dengan dia, berada dalam dia, seperti itu. Dan dalam satu hubungan intensitas yang luar biasa dekat ya. Bisa dikatakan begitu, dan karena secara emosional kan rasanya ya, luar biasa ya. Betul sekali. Dan juga mungkin setiap orang mungkin berbeda merasakannya, tapi karena ini sangat personal juga. Dan dikatakan seperti tenggelam ya tenggelam, dan seperti batu yang tenggelam di dalam lautan. Dia pasti bergesekan dulu dengan air sampai nanti dia akhirnya tetap dalam sebuah dalam dasar laut. Dan saat ini mungkin batu itu sudah tenggelam di dasar laut, dan dia diam di situ. Tapi saya tidak tahu akan ada gelombang besar apalagi yang akan siap menghempaskan. Ya, tapi sebelum kita bicara pada what comes next ya, apa yang akan datang. Ini yang menarik adalah bahwa Anda berhijab ya, kemudian kalau boleh saya sebutkan Anda bermazhab Ja'fari ya, satu kelompok mazhab minoritas yang kemudian sangat kental untuk mengungkapkan identitas keislaman, tapi menyekolahkan kedua buah hati di sekolah Katolik ya. Apa yang membuat keputusan ini menyekolahkan? Kenapa ketika orang kemudian berbondong-bondong mencari sekolah Islam, sekolah dasar Islam terpadu, SDIT dan lain-lain, madrasah, apa yang menjadikan Anda berkeputusan? Ini bukan sebuah keputusan saat itu, tapi memang berawal dari rencana-rencana sebelumnya. Karena saya kebetulan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berbeda. Ya, ayah saya non-muslim, ibu saya muslim. Mereka menikah pada saat itu mungkin tidak ada seperti para Madinah yang menikahkan beda agama dan sebagainya. Bukan menikahkan, tapi memberikan fasilitas tempat ya. Pada saat itu mungkin kalau saya bisa katakan hebat, kakek saya mau menerima menantunya yang notabene bukan
dari kelompok agamanya. Jadi ayah Kristiani bahkan sesudah Ya, menikah. waktu menikah memang dia dalam Islam. Islam. Kemudian selanjutnya karena mungkin itu proses yang perlu juga dipahami oleh ayah saya, sehingga bertahun-tahun sekitar tahun 80-an baru dia mulai merasakan mungkin hatinya mulai oke, kalau aku Islam mungkin akan lebih nyaman buat keluarga dan sebagainya. Tapi dari awal pernikahan sampai Anda dewasa, ayah seorang Kristiani. Ya, dan juga keluarga dari ayah juga kan banyak sekali datang ke rumah. Karena biasanya ayah saya orang Sumatera, biasanya orang Sumatera itu kalau ada perantau yang sukses, nanti adiknya menyusul dan terus berganti-gantian, dan mereka memang non-muslim, tapi hebatnya ibu saya menerima semua yang datang ke rumah, menyambutnya. Bahkan masih kecil saya sudah ikut sama tante saya diajak ke gereja, kemudian ada om saya menikah di gereja juga saya hadir, ibu saya pun hadir pada saat itu. Kalau sekarang mungkin haram dan sebagainya, tapi tahun itu ibu saya sudah berani menginjakan kakinya ke gereja, tak pernah berpikir nggak boleh kan, haram kan dan sebagainya. Jadi jauh sebelum kita mewacanakan isu-isu pluralisme, ibu saya mungkin sudah menjadi pelakunya. Kemudian didorong karena saya hidup dalam keadaan keberagaman seperti itu, sehingga saya berpikir saya harus bisa kelak ketika saya berkeluarga, saya harus bisa membesarkan anak saya dalam kondisi seperti saya waktu dibesarkan, di mana kita menganggap semua saudara, semua sama, semua bertuhan yang sama. Gitu. Cuma mungkin namanya berbeda. Sehingga akhirnya saya memutuskan anak saya yang memang sudah, sebelum saya punya anak pun saya sudah merencanakan anak saya harus bisa hidup dalam lingkungan seperti saya dulu. Sehingga saya memutuskan ke sekolah Katolik, sekolah yang notabene bukan sekolah Islam, tapi di situ memang semacam tryout, bukan uji coba ya. Saya akan berusaha menjadi seorang ibu yang tetap memberikan pijakan buat dia. Jadi begitu dia sekolah di sekolah dia melihat perbedaan, sehingga efeknya mungkin sekarang baru terasa ketika teman-teman sebayanya melihat agama lain, jangan ke rumah itu tuh rumah orang Batak, Kristen dan sebagainya. Tapi anak saya, nggak apa-apa kok, aku kan juga sama sama mereka dan sebagainya. Dan artinya kemudian ketika Anda dibesarkan dalam suatu keberagaman dan kemudian cinta kasih sebagai keluarga, merukunkan hal yang akhir-akhir ini sulit untuk dilogikakan untuk bisa rukun, di mana banyak kerusuhan karena perbedaan mazhab dan perbedaan agama, maka itulah yang kemudian menjadi dasar mengajarkan anak dalam kehidupan yang juga beragam. Ya, betul sekali. Pemirsa, ini menarik sekali bahwa masa tumbuh dewasa dalam keberagaman mengkristalisasi jiwa atau ajaran pluralisme di dalam diri Erliani Manik. Dan bagaimana kemudian bekal ini, bahwa berhubungan dengan sesama dibekali dengan cinta kasih, kemudian membawanya ke dalam perjalanan berikutnya dari satu mazhab ke mazhab yang lain, dari satu jalan spiritual ke makam spiritual yang lain. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami dalam Belajar Islam.